Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfariani dengan NIM 200750038. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi ilmu gizi yang berjudul Pencernaan dan Metabolisme Makanan yang diampu oleh Bapak Ranggi Rahimul Insan SP MSI dan Ibu Dr. Anda Asmari Lestri MPD PhD. Sebelum kita memulai materi tentang sistem pencernaan makanan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa fungsi dari makanan itu sendiri dan zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan. Fungsi makanan yaitu sebagai sumber energi atau tenaga, sebagai bahan kerangka biosintesis, dan sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi biologis. Dan zat-zat yang terdapat dalam makanan itu ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem pencernaan makanan, yaitu mengubah dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan pencernaan hewan lain, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melalui anus. Selanjutnya yaitu alat pencernaan pada manusia dan prosesnya. Yang pertama dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk mengoyak, memotong, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Lalu ada lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan dan mengecap rasa pada makanan. Dan terdapat kelenjar ludah yang berguna untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Proses yang terjadi pada rongga mulut yaitu pengunyahan dan sekresi cairan ludah lalu ditelan. Selanjutnya itu kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada ujungnya setelah mulut terdapat daerah yang dinamakan faring. Pada faring terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur agar makanan tidak masuk ke trakea. Lalu terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung yang berbentuk kantung dapat menampung makanan hingga 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos sebagai penggerus makanan secara mekanik. Proses yang terjadi di lambung yaitu dinding paling tebal, peristaltik selama 3 kali per menit. Lalu otot paling kuat yang berfungsi untuk mengaduk, otot diagonal untuk mencerna, cairan lambung atau thymus, cairan halus. Sphincter pylorus yaitu membuka kurang lebih 3 kali per menit. Sedikit demi sedikit thymus masuk ke usus halus. Senyawa kimia yang terdapat di lambung. Yang pertama ada asam HCl yang berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan ada renin yang hanya dimiliki oleh bayi yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein dari ASI. Dan yang terakhir ada mukus, yaitu melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Selanjutnya yaitu usus halus. Dinding usus dan otot bekerja secara peristaltik selama 10 kali per menit dengan cara memeras. Dan getah pencernaan usus halus, pankreas, hati via cairan empedu berupa air dan enzim, yaitu memecah molekul zat gizi menjadi bagian terkecil yang dapat diserap via dinding usus halus. Selanjutnya yaitu sphincter ileocecal, yaitu sekat antara usus halus dan usus besar yang berfungsi untuk mengosongkan isi usus halus menuju ke usus besar. Selanjutnya yaitu usus besar, kontraksi peristaltik dan segmentasi paling lambat, yaitu makanan lebih bertahan lama hingga mencapai 12 jam sehingga memungkinkan tempat berkumpulnya sisa makanan padat, terjadinya penyerapan air dan mineral tertentu, tempat pertumbuhan bakteri yang memungkinkan terjadinya fermentasi. Proses pencernaan. Yang pertama ada ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut
Yang kedua ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima yaitu ada absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir yaitu defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Selanjutnya yaitu pengelompokan proses pencernaan. Berdasarkan prosesnya ada dua, yaitu proses kimiawi dan proses mekanis. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi yang dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim yang dapat mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Berdasarkan letak proses pencernaannya yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Selanjutnya kita akan membahas absorpsi nilai gizi yang terjadi pada usus halus yang panjangnya kurang lebih 6 meter dan luasnya kurang lebih 200 meter persegi, yang terdiri dari lipatan-lipatan dan masing-masing lipatan mempunyai ribuan jonjot atau vili. Setiap vili terdapat ratusan sel yang masing-masing memiliki bulu sangat halus yang disebut juga dengan mikrofili atau brush border. Di celah-celah antar vili terdapat kripta-kripta atau lekuk-lekuk kecil berupa kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan getah usus halus. Umur sel-sel vili sangat pendek yaitu 2-5 hari. Cara kerja absorpsi. Yang pertama itu pasif. Zat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan alat angkut atau energi. Konsentrasi zat gizi, membran sel yang menyerap zat gizi, contohnya air dan beberapa mineral. Yang kedua yaitu ada fasilitatif, menggunakan alat angkut protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsi, contohnya yaitu fruktosa. Yang ketiga, aktif menggunakan alat angkut protein dan energi, contohnya glukosa, galaktosa, asam amino, kalium, magnesium, fosfat, iodida, kalsium, dan zat besi. Yang keempat yaitu fagositosis atau pinositosis, yaitu membran sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi, contohnya protein utuh. Sekarang kita akan masuk ke pengaturan pencernaan. Yang pertama yaitu ada hormon saluran cerna. Di dalam hormon saluran cerna itu terdapat endokrin yang terdiri dari gastrin, sekretin, kolesitokinin. Dan ada sistem saraf pH lambung yaitu 1,5 sampai 1,7 yang diatur oleh hormon gastrin, disekresi oleh sel-sel dinding lambung. Lalu merangsang pengeluaran HCI sampai dengan pH 1,5. Setelah itu produksi HCI berhenti sehingga lambung tidak terlalu asam. Selanjutnya yaitu pembukaan sphincter pylorus, yaitu diatur oleh pH di sekitar sphincter pylorus atau sekat antara lambung dan usus halus. Bila sphincter pylorus rileks, kimus bersifat asam dari lambung masuk ke usus halus. Akibat suasana asam tersebut, sel otot pylorus bereaksi sehingga sphincter menutup rapat kembali. Di usus halus, kimus asam merangsang sel-sel dinding usus halus untuk mengeluarkan sekretin ke dalam darah. Sekretin akan merangsang pengeluaran bikarbonat dari pankreas, sehingga kimus diubah menjadi bersifat basah dan sphincter akan rileks kembali. Sekresi bikarbonat oleh pankreas, sekresi enzim. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mekanisme pencernaan zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat. Di mulut yaitu terdapat pati, di dan trisakarida dalam jumlah yang terbatas. Di lambung ada pati, lalu menuju di dan trisakarida dalam jumlah sangat besar. Yang ketiga yaitu usus halus, di dan trisakarida, monosakarida diabsorpsi. Yang kedua yaitu ada protein.
Di mulut tidak ada protein, pada lambung yaitu protein, polipeptida, usus halus, polipeptida, dipeptida, asam amino, dan diabsorsi. Yang ketiga yaitu lemak. Di mulut, lemak merangsang pengeluaran enzim lipase lingual. Di lambung, lemak digliserida dan asam lemak dalam jumlah terbatas, yaitu lipase lingual dan lambung. Yang ketiga usus halus, lemak yaitu emulsi dengan cairan empedu. Digliserida, monogliserida, gliserol, dan asam lemak atau lipase dari pankreas dan dinding usus halus menuju diabsorsi. Yang keempat, fosfolipida, yaitu dihidrolisa oleh enzim fosfolipase, asam lemak, dan lisofosfoliserida, lalu diabsorsi. Yang terakhir yaitu ester kolesterol, dihidrolisa oleh enzim kolesterol esterase atau pankreas, kolesterol, dan diabsorsi. Selanjutnya yaitu vitamin, tidak mengalami pencernaan tetapi diabsorsi dalam bentuk molekul vitamin, dan ada mineral umumnya dicerna menjadi bentuk ion agar mudah diabsorsi. Selanjutnya yaitu interaksi dalam absorpsi zat gizi. Yang pertama ada vitamin C, meningkatkan absorpsi Fe, vitamin D meningkatkan absorpsi Ca. Kelebihan Ca, Zn akan menurunkan absorpsi Fe atau sebaliknya. Protein yaitu untuk meningkatkan absorpsi Fe. Fitat, oksalat, tanin yaitu menghambat absorpsi Fe. Rasio P dan Ca mempengaruhi absorpsi Ca. Dalam keadaan defisiensi zat gizi, maka absorpsi akan meningkat lebih tinggi. Antasida, obat penetralisir asam lambung, mempengaruhi pencernaan makanan, menurunkan absorpsi asam amino. Transportasi zat gizi. Zat gizi yang telah diabsorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh yang membutuhkan setelah memasuki peredaran darah. Selanjutnya yaitu metabolisme zat gizi. Dari KH menuju monosakarida, lalu glukosa, lemak, di dan monogliserida, asam lemak, dan gliserol, protein, peptida, asam amino. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada appendicitis, yaitu radang usus buntu, diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat, konstipasi atau sempilit, kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar, maldigesti, terlalu banyak makan atau makan sesuatu yang merangsang lambung, parotitis yaitu infeksi pada kelenjar parotis disebut juga gondong, dan tukak lambung yaitu radang pada dinding lambung, umumnya diakibatkan infeksi Helicobacter pylori. Selanjutnya serostomia, produksi air liur yang sangat sedikit, dan yang terakhir itu radang usus buntu. Bisa terjadi akibat penyumbatan limbah makanan atau sepotong feses yang keras dan memblokir usus buntu, menyebabkan peradangan, dan dapat pula disebabkan oleh infeksi bakteri gastrointestinal. Usus buntu akan meradang, bengkak, dan bernanah. Penyebab gangguan pada sistem pencernaan makanan yaitu pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.